Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, apa kabar? Tukang bakso, baik yang dipikul, pakai sepeda ontel, pakai gerobak, bakso di kios, bakso di supermarket, bakso di restoran, di seluruh tanah air, dan tentunya tukang bakso Indonesia di luar negeri. Juga tukang soto, tukang pecel lele, tukang sate, tukang warung Padang, warung Tegal, warung rawon, warung lodeh, dan seluruh tukang-tukang kuliner Indonesia dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Juga tukang petani, tukang nelayan, tukang ojek, tukang home industry, serta tukang TKI di luar negeri, pelaku ekonomi rakyat kecil yang saya hargai, saya cintai dan saya banggakan. Sebenarnya saya tidak terlalu berminat untuk membahas persoalan ini, namun dari hati yang paling dalam mendorong untuk menyampaikan kembali kepada seluruh pemangku di Republik ini, baik elit politik, elit ekonomi, konglomerat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tukang bakso, baik yang dipikul, pakai sepeda pancal, pakai motor, di kios, di pusat keramaian, di tenda-tenda, juga di restoran makan di seluruh tanah air, juga di luar negeri, adalah rakyat bangsa ini yang mengalir rezeki dengan mencucurkan keringat sebagaimana tukang-tukang ekonomi rakyat yang lain. Sebutan tukang seyogyanya kita hindari karena kita ingin seluruh pelaku ekonomi rakyat naik kelas, menjadi pengusaha, dan kembali menjadi pilar utama perputaran kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa ini. Mereka bersama yang lain, bersama pelaku ekonomi rakyat kuliner Indonesia lainnya, soto, pecel lele, warung Padang, warung Tegal, warung rawon, warung Sunda, warung Batak, warung Kalimantan, warung Papua, warung Maluku, warung Sulawesi, warung Bugis, warung Toraja, dan kuliner yang lain. Demikian pula petani, nelayan, home industry, ojek, buruh, sopir, dan yang lainnya adalah yang selama ini menjadi gantungan hidup dari ratusan juta penduduk Republik Indonesia. 65 juta adalah 99,6% unit usaha di negeri ini adalah mereka. Lebih dari 62% dari produk nasional bruto disumbangkan oleh mereka. Namun mereka selama ini masih berserakan, masih sendiri-sendiri, dan ke depan mereka bersatu dan tangguh harus mengendalikan tata kehidupan ekonomi di negeri ini. Jadi tukang bakso, tukang soto, tukang pecel, tukang warung, tukang tani, tukang batu, tukang becak, tukang supir, tukang ojek, tukang nelayan, tukang home industry, tukang buruh yang juga TKI adalah penentu nasib dan masa depan negeri ini.
Tanpa mereka tidak ada ekonomi Indonesia, tanpa mereka tidak ada demokrasi di Indonesia, dan tanpa mereka tidak ada pemimpin di Indonesia. Saudara-saudara, tidak akan pernah ada pemimpin tanpa keberadaan rakyat. Dan tidak akan pernah ada ekonomi negeri ini tanpa adanya ekonomi rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh pemangku republik, seluruh elit bangsa ini, untuk tidak gegabah menistakan rakyat dan bangsanya sendiri. Juga untuk tidak aji mumpung memanfaatkan rakyat dan bangsanya sendiri hanya demi sebuah kekuasaan belaka. Negeri ini, rakyat dan bangsa ini, hari ini dan ke depan tidak butuh penguasa. Yang dibutuhkan adalah Tuhan yang Maha Esa menurunkan pemimpin sejati, pemimpin besar, pemimpin kesatria, untuk mengembalikan negeri ini menjadi yang terbesar, tersubur, terkaya di dunia, bukan sebaliknya. Untuk mengembalikan bangsa ini menjadi bangsa terbesar, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dari 750 suku bangsa dengan varian beragam perbedaan, menjadi bangsa terkuat di dunia. Bangsa ayam jago tanah, yang lebih memilih gugur di medan perang daripada pulang kehilangan harga diri dan martabat kemanusiaan. Negeri ini butuh pemimpin besar sejati dan kesatria, bukan pecundang, bukan penguasa, bukan hanya sosok penguasa yang terkendali oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Indonesia menjadi negara adil, makmur, dan adidaya. Ingat saudara-saudara, kita punya sejarah, dan sejarah itu pasti terulang atau reduplikasi. Oleh karena itu, kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat, khususnya saudara-saudaraku pedagang bakso, baik yang dipikul, baik yang didorong gerobak maupun yang berada di tepi-tepi jalan, di kios, di mal atau tempat lainnya. Jangan pernah kecil hati, karena dari kalianlah, dari lapak ekonomi rakyat yang penuh kecerdasan dan keterbatasan dan seringkali mengalami sebuah tekanan-tekanan baik sifatnya fisik maupun yang lain. Disitulah akan terpatri sebuah kekesatriaan, kesejatian, dan kebesaran. Akan lahir sosok pemimpin besar, kesatria, kesejati di negeri ini. Saya hakul yakin, dan ini sudah saya canangkan pada 2013 sebagai Ketua Umum Asosiasi Berangkat Kelima Indonesia, beasiswa anak PKL Indonesia, dan hari ini ada beasiswa anak pelaku ekonomi rakyat Indonesia. Biarkan semuanya melakukan sebuah hal seakan-akan menistakan. Yakinlah, cucuran keringat saudara-saudara, pelaku ekonomi rakyat kecil, kaula alit, tidak akan pernah sirna harumnya dari perjalanan negeri ini. Termasuk tahun 2024, tatkala ada perhelatan akbar, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Kalian semua adalah penentu nasib dan masa depan bangsa ini. Selalu optimis, terus bergerak, kaya rezeki, tidak mudah terpancing, dan tidak mudah termanfaatkan oleh siapapun. Oleh karena itu sekali lagi, selaku pribadi, selaku rakyat dan bangsa ini, selaku warga negara Republik Indonesia, selaku Ketua Umum APLI, selaku
Ketua Umum KRIS Komite Ekonomi Rakyat Indonesia Semesta, dan Presiden Kaula Alit Indonesia, saya minta dengan penuh rasa hormat dan rendah hati kepada seluruh pemangku republik, para elit yang ingin berambisi duduk menjadi Presiden Republik Indonesia. Jangan pernah menistakan keberadaan pelaku ekonomi rakyat kecil atau kaula alit. Petani, nelayan, pedagang, buruh, ojek, supir, becak, home industri, abang bakso, abang sayur mayur, abang pecel lele, abang warteg, abang rawon, dan yang lainnya. Jangan pernah menistakan mereka. Dan yang kedua, jangan pernah aji mumpung memanfaatkan mereka. Kami sudah terlalu lama mengalami kenyataan pahit. Oleh karena itu, tetap optimis dan selalu optimis. Terus bergerak, bersatu dan tangguh. Ekonomi rakyat unggul di negeri sendiri. Memimpin itu untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri atau golongannya. Pemimpin itu harus melindungi, mengayomi, dan memberikan kanal terhadap berbagai persoalan, tantangan, dan masalah yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negerinya. Bukan sebaliknya, menistakan, memojokkan, merendahkan harkat dan martabat rakyat dan bangsanya sendiri, bahkan menindas dan menjajah yang dipimpin. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, makhluk di bumi Nusantara. Kepada seluruh pedagang bakso, pedagang soto, pecel lele, warung Tegal, warung Padang, warung Lamongan, dan seluruh pelaku kuliner dan pelaku ekonomi rakyat yang saya cintai dan saya banggakan. Dr. Ali Mahsun Atmoe Biomed, Ketua Umum APRI, Ketua Umum KRIS, Presiden Kaula Alit Indonesia. Bersatu dan tangguh, ekonomi rakyat unggul di negeri sendiri. Kedaulatan kita rengkuh kembali. Merdeka, merdeka, merdeka.